Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tiga golongan, tiga kumpulan yang kita kesankan kepada kita memuliakan, menghormati dan menghargai. Tiga kumpulan manusia yang individu muslim diperintahkan untuk kita memberikan penghormatan dan menghargai kepada mereka. Yang pertama nanti kita sebut adalah al-umara, pemimpin-pemimpin yang adil dan bijak. Yang kedua ini adalah al-ulama, para alim ulama. Dan yang ketiga ikramu syekh, dari orang-orang yang sudah berumur, yang sudah berusia lanjut, yang individu dituntut untuk memberikan penghormatan. Jadi jangan sampai disalahpahami dan disalahtafsirkan cerita-cerita yang kita ceritakan tadi itu berarti kita tidak hormat dengan pemimpin, berarti kita tidak hormat dengan atasan, berarti kita tidak hormat dengan menteri. Tidak begitu. Hormat kepada mereka-mereka yang memberikan amanah. Kalau pada itu mereka baik, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau pada itu mereka bersikap adil, maka dengan kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah. Dan ini adalah berlaku yang sebaliknya, resiko dan juga dengan perbuatan dan perilaku daripada mereka itu Allah yang memuhasabahnya. Tetap saja dengan kita sebagai rakyat dituntut dan diwajibkan untuk kita menampakkan dan memperlihatkan atau realitas kesetiaan muamalah kita kepada orang-orang yang memberikan pelindung dan penolong kepada kita. Itu yang Nabi kita ajarkan, dan ini yang dipraktikkan sejak di zaman salafun saleh. Ternyata tidak ada seorang pun kalaulah dipenjarakan, dipukul, dikibar, disiksa dan dianiaya, tidak ada seorang pun daripada ulama yang menggerakkan masyarakat untuk demonstrasi, untuk melawan pemerintah sebagaimana yang berlaku di sana sini dewasa ini. Kira-kira ulama yang mana yang betul? Apakah ulama zaman modern? Apakah ulama-ulama kita sekarang? Atau ulama-ulama salafun saleh? Seumpama Imam Syafi'i pernah dituduh dengan memberontak kerajaan, bersekongkol dengan keunggulan daripada al-Alawiyin. Imam Abu Hanifah dengan Imam Sufyan Tsauri dengan Imam Allahumma shalli ala sayyidina Abi Laila, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Ibnu Abi Laila, Imam Syafi'i dan juga Imam Sufyan Tsauri. Imam Abu Hanifah, Sufyan Tsauri, Ibnu Abi Laila dan juga dengan Imam Syafi'i. Imam Mis'ar dengan Imam Syafi'i. Jadi keempat-empatnya kaki dirantai, tangan di kaki, tangan di belakang, kaki dirantai. Karena keempat-empatnya tadi itu akan ditawar untuk menjadi kaum, tapi ternyata tidak ada seorang pun yang bersedia. Ditawar, nanti berikan tawar, mereka tolak, nanti dikawi. Bukan setakat nanti di pegawai di majelis agama saja. Ini khatir Allah, ranah yang menentukan bunuh dan hidupnya seseorang itu di tangan qadhi. Mungkin ketua hakim mahkamah tinggi kalau dengan bahasa kita. Jadi pada saat dalam gerbong perjalanan, jadi empat puluh sampai itu simpan antara sama mereka. Jadi kata Abu Hanifah, bahasa saya tebak, saya akan tebak. Mungkin banyak sikit saja. Bila bisa bercerita nih, supaya kita tahu salah satu itu bagaimana orang-orangnya. Apakah yang dulu alamin perkataan yang menenangkan hati rakyat, membuat suasana jadi bening, bukan yang memberontak. Ini siapa? Ulama besar. Siapa yang kira-kira dengan Imam Abu Hanifah dan Nu'man yang bawa dengan tangisan dan dengan rintihannya sampai tetangga mengesihani beliau, kesiannya mengguru, sepanjang malam menangis, sepanjang malam merintih-rintih di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kedua Imam Sufyan Tsauri, dia mendapatkan gelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Yang ketiga dengan Imam Mis'ar, yang keempat dengan Imam Syafi'i. Keempat-empatnya tadi itu dalam tahanan polis. Kita tidak berencana, tidak punya keinginan untuk jadi tahanan mungkin aman. Kita ingin aman seumur hidup. Ini
cerita, ini kejadian yang kita nak tunjukkan ulama kita bagaimana pada saat itu. Apakah mereka lakukan aksi pemberontakan, gerakan masyarakat? Seumpama Imam Abdullah bin Mubarak mampu dalam sekelip mata memandang untuk menumbangkan Khalifah Harun Rasyid dengan kekuatannya. Kenapa? Masyarakat timur dan barat, utara dan selatan semuanya memberikan sokongan dan menjadi murid-murid setia kepada beliau. Yang kalau pada beliau datang, manusia semuanya hormat dan takzim kepada Imam Abdullah bin Mubarak, teman baik atau murid kepada Imam Sufyan Tsauri. Jadi masa sampai dari tukang dan Imam Abu Hanifah, saya nak tebak, aku nak tebak kesudahan kita masing-masing. Aku nak duga, aku nak mengaman, aku nak ramalkan kesudahan kita masing-masing. Kalau Sufyan Tsauri nanti dalam mengajar jaga dari takkan sampai ke istana. Sementara kalau dengan Mis'ad dia nanti jadi orang gila setelah sampai ke istana. Ini semuanya tutup mulut tadi menceritakan yang Facebook ada. Kalau yang email kepada Imam Abu Hanifah ada, email ada, Facebook ada, SMS juga tidak ada. Tengok, wah, di bakalan hari nanti kabur. Yang kedua ini, di bakalan tinggal seperti orang gila. Yang ketiga ini akan terperangkap nanti, akan jadi politik. Aku dengan politik pas. Kata Imam Abu Hanifah, setelah masuk di tempat pada itu ke istana, ada di kuasa ini dengan Tuan Khalifah. Jadi pada saat itu, bantu. Khalifah macam mana? Sehat? Keledainya macam mana? Sehat? Subur, benda berliatan, harus tahan disebut. Jadi kata Tuan Khalifah, ini orang gila, keluar aja, saya keluar ya, keluar. Kata Imam Syarif, Imam bisa yang menggunakan kok karena jadi menerima jawaban sebagai partai, aku malah lari dari situ dengan jalan satu rumah. Jadi pada masa tengah jalan, Pak, boleh izin nanti ada dulu. Jadi kata pendidikan, kata polisi Manado, silakan buat dulu. Lalu dulu masuk pintu gas. Kemudian nampak ada gelombang yang kita sama lemburan atau keledai, gelombang sampah. Jadi pada saat nampak dengan gelombang sampah langsung, lompat ke hati-hati juga barangkali lompat masuk ke dalam gelombang sampah dan itu tertutup dengan rumput-rumput. Akhirnya Imam Sufyan Tsauri selamat daripada penauliaan menjadi kafir. 3 sampai, wah 5 sampai. Jadi, oke. Aku atas nama Khalifah berkuasa di negara ini melantik Tuan sebagai qadhi atau sebagai qadhi. Jadi kata Imam Abu Hanifah, Tuan Khalifah, tuanku yang amat mulia, saya ingin menyampaikan satu hakikat. Kalau saya yang dilantik untuk menjadi qadhi di sini, ramai orang-orang yang tak setuju dengan aku sebab aku bukan orang tempatan. Aku bukan orang sini. Aku dasarkan daripada Kubah, bukan di Baghdad. Khalifah Harun Rasyid pada itu di Baghdad. Kalau aku yang dilantik menjadi qadhi, ramai orang yang tak berkenan, ramai orang tak sokong. Jadi kata Tuan Khalifah, dusta, bohong, kamu layak untuk menjadi qadhi di sini. Tuanku minta maaf. Kalau saya dikatakan berdusta, orang yang berdusta tidak layak untuk menjadi qadhi. Lepas. Alhamdulillah, tuanku sudah tidak boleh cakap apa-apa karena dia katakan bohong berarti pasti status yang besar. Lepas Imam Abu Hanifah, tinggal yang orang tadi itu Imam bisa berpura-pura beberapa macam-macam buat perangnya sebagai orang gila. Jadi kata Khalifah, keluar, tinggal satu orang terkait satu daripada orang calon dari Imam Syafi'i. Jadi pada saat itu tidak ada pilihan lain, sudah tidak ada calon untuk menjadi qadhi selain daripada Imam Syafi'i. Jadi pada saat Imam Syafi'i beralasan 1001 alasan untuk melepaskan dan menyelamatkan diri daripada jabatan sebagai qadhi di pemerintah di kerajaan Khalifah Harun Rasyid. Sebab masalahnya macam ini tuanku, yang dengan aku ini orangnya berdua. Jadi kata tuanku kalau berubah masalahnya banyak-banyak makan insya
dipaksakan satu saja yang akan masuk surga. Itu ancaman daripada Rasulullah. Makanya ulama dengan keyakinan dan tenang, tak ada seorang pun yang ingin bilangnya kecuali kalau dipaksakan semua sama kerajaan baru berkenan untuk menjadi hakim atau juga untuk menjadi qadhi. Jadi kalimat syahid tapi dengan syarat saya menjadi qadhi, keputusanku dengan tidak membeda-bedakan, dengan tidak mengklasifikasikan antara pemerintah dengan rakyat. Rakyat yang bersalah aku akan hukum, aku akan bertindak sesuai dengan tuntutan hukum syara. Kalau tuanku yang bersalah, aku akan mengadilinya duduk sebagai rakyat. Kalau orang biasa ternyata berada di bawah, jangan dengarkan bukan terus bahasa sana, yang masalah isi, kejahatannya juga akan seperti itu. Jadikan lawan khalifah. Aku setuju dengan keputusan Anda. Cerita Imam Syarif lagi kalau kita ceritakan setelah menjadi qadhi, bagaimana tegasnya beliau dalam menyampaikan hukum hakam Allah Jalla wa Ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita terakhir. Kita pernah dengar ada nama salah satu ulama yang bergerak Sultanul Ulama. Kalau Sultanul Aulia kita pernah tahu dan Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Sultanul Ulama, presiden ulama itu Imam Izzuddin bin Abdus Salam. Ini pada abad yang ke-7. Gentleman Ketor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Radio Hakim. Pemberitahuan kepada rakyat Mesir semuanya, kepada segenap lapisan masyarakat, bahwa sedang fatwa Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang telah difatwakan sejak pada beberapa hari yang lalu. Izzuddin bin Abdus Salam yang berbicara, Al-Imam Izzuddin bin Abdus Salam yang berbicara ingin menyatakan fatwa yang saya fatwakan tempo itu tersilap dan tersalah. Fatwa yang sebenarnya daripada saya begini. Berani ulama untuk beranak kembali dengan fatwa yang salah. Daripada salah akan jadi panutan dan ikutan daripada orang ramai. Lebih enak dengan kita menjadi ekor dalam kebenaran yang kita akan menjadi imam kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang yang bertakwa. Masya Allah, kenapa dengan benar-benar gelar sebagai Sultanul Ulama, presiden yang para alim ulama pada saat itu? Ceritanya ini pada pemerintahan Daulah Al-Fatimiyin. Al-Fatimiyin, pemerintahan Syiah yang berkuasa. Al-Fatimiyin itu artinya daripada keturunan Sayyidatuna Fatimah. Mereka mengatakan mereka itu daripada Ahlul Bait, daripada keluarga Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak, itu tidak lebih daripada pemerintahan yang menggulingkan dengan revolusinya, mengambil kuasa, mengambil alih kekuasaan daripada pemerintahan yang sebenarnya pada saat itu. Tapi karena mereka kuat, pasukannya banyak, strategi perperangannya hebat, akhirnya mampu untuk mengambil kekuasaan daripada pemerintah yang berkuasa. Jadi menurut beliau yang jadi Menteri Keuangan, yang menjadi Menteri Kesejahteraan, Menteri Perdagangan, yang dalam kabinet itu ramai di kalangan hamba-hamba saya, dan itu tidak boleh menjadi pemerintah, tidak boleh menjadi menteri. Sebab syarat untuk menjadi khalifah, untuk menjadi menteri, untuk menjadi gubernur harus orang-orang yang merdeka, bukan di kalangan hamba-hamba saya. Tapi yang bagaimana semuanya sudah memerintah dan juga semuanya sudah ada jabatan dan juga ada kekuatan. Jadi fatwa berani dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam mengeluarkan fatwa pemerintahan daripada Fatimiyin yang disebut oleh Imam Suyuti dengan Daulah Al-Mamalik, pemerintahan hamba-hamba saya itu tidak sah. Sebab kebanyakan daripada mereka itu terdiri daripada hamba-hamba saya. Pelantikan kepada mereka itu tidak betul. Jadi pada saat mereka mendengar fatwa semacam dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam, kekuasaan dengan kita, tentara dengan kita, senjata dengan kita, kekuatan dengan kita, semuanya dengan kita. Takkan salah seorang makhluk dengan fatwa pelik semacam itu dengan kita harus bertoleransi. Jadi pada saat itu Imam Izzuddin bin
salam mendapatkan serangan pesan daripada kerajaan Al-Fatimiyin atau Daulah Al-Mamalik. Jadi pada waktu itu, Masya Allah, semuanya sudah standby siap-siap dengan senjata lengkapnya untuk menyerbu, untuk membunuh, untuk memerangi salah seorang. Bukan ada pasukan, tidak perlu diperangi satu orang saja, tidak lebih daripada suatu guru yang membuatkan apa pun sebenarnya hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho daripada Allah Jalla wa Ala. Pasukan sudah siap-siap di rumah, anak buah di rumah jadi ketakutan. Ternyata pintu masuk diketok, maka sang anak itu tengok pasukan sudah mungkin sekarang dengan tank-tanknya, dengan roketnya, merasa kata laut, laut seperti cerita lahan dan dulu misalnya seperti itu, lebih kurangnya sudah semuanya standby seperti itu, memikir putra bela ketakutan. Wah, kita telah diserang sama kerajaan, kita diserang sama mereka. Jadi kadang-kadang kalau jiwa mereka orang tua ini mati terbunuh, itu masih sedikit dalam rangka kita berkorban demi untuk agama Allah Jalla wa Ala. Begitu Imam Izzuddin Abi Salam buka pintu rumah dengan 10 tatapan mata melihat pada bulan keluar dengan bacaan Bismillah, Alhamdulillah, 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 tawakkaltu ala Allah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin bahasa kita sini semuanya itu gampang. Seperti orang yang kenal At-Tanwir Al-Naqdisi itu kalau dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia disebut dengan apa bahasanya sih? Dia bukan sihir. Bukan. Agar tepat. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesia bahasa agak beres sedikit. Bukan, itu bahasa Indonesia ini bukan. Itu seperti apa? At-Tanwir bahasa Arab, At-Tanwir Al-Naqdisi. Betul paham? Apa yang bahasanya paling paham? Paham? Yang siap-siap begini tak bergerak, nak tombak tak bergerak, nak memanah tak bergerak, tentukan semuanya diam. Pemeliharaan pelindungan daripada Allah Jalla wa Ala. Pasukan yang sendirikan tempatnya tidak ada seorang pun yang bergerak seperti peristiwa tentara gajah Amr Fil. Jadi yang pada akhirnya raja dari menyerang kepada Imam Izzuddin Abi Salam minta ampun, minta maaf sebab kalau akan terus menerus seperti itu akan mati semuanya sebab sudah tidak bergerak. Itu kata-kata orang yang terlupa, orang yang lebih hitam sudah balik. Begitu kan orang yang pada virus seperti apa lebih kurang mencantum. Akhirnya kerajaan itu apa dulu pangkal saya semua berdiri di depan. Elok Tabaka ini Menteri Keuangan headset gagah perkasa kuat cerdas IQ-nya tingkat bagus dan boleh. Tabaka berapa? 10.000 yang lebih 30.000 Menteri Keuangan hebat bidangnya bidang keuangan spesial dengan bidang perniagaan berapa? 50.000 dua Menteri Keuangan sudah dijual baru dibandingkan. Satu persatu kepilih semuanya dijual. Kenapa? Sebab kata tidak sah saya menjadi menteri. Yang pada saat itulah Imam Izzuddin tidak bisa mendapatkan gelar presiden Khatibul Ulama. Sebuah kerajaan dijual, dilelong, misalnya orang ramai, menteri-menteri dibeli dan dilelong, selepas itu dimerdekakan sama beliau. Ini hanya sekedar gambaran untuk kita melihat. Jadi ulama-ulama kita dahulu, masya Allah, bukan jenis ulama yang hanya semata mengatakan ya bos tinggi betul, tapi dengan mereka senantiasa selalu berupaya untuk menyelamatkan kerajaan. Mungkin sedikit kata-kata terakhir, pada saat ada orang berencana nak membunuh Imam Sufyan Tsauri gara-gara nasihatnya tegas dan jelas kepada Khalifah Harun al-Rasyid, jadi kata Khalifah Rasyid, diam semuanya. Kalau dengan bahasa Jakarta, berengsek kalian semuanya.
kalian semuanya mengaku kepada aku, Sufyan Tsauri sedang ikhlas memberikan nasihatnya kepada aku. Khalifah berikan perlindungan total kepada Imam Sufyan Tsauri. Dikatakan ajar ceritanya kalau nanti di suatu malaka belum habis dari cerita tentang Imam Sufyan Tsauri dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid ajarnya selepas sebelahnya 5 waktu dulu baca surat Imam Sufyan Tsauri, meleleh air mata, menetes air mata, menangis tergesa-gesa. Keadilan zaman Khalifah Harun al-Rasyid, ramainya orang alim, ramainya yang hafal Quran, mulianya ulama, tingginya martabat ilmu dan juga tingginya martabat ibadah, sehingga dengan Baghdad itu menjadi julukan kota ilmu dan ulama atau kota ilmu dan ibadah. Itu berkat nasihat Imam Sufyan Tsauri kepada Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi Alhamdulillah, cerita yang panjang lebar tadi itu tidak lebih daripada ingin memperkenalkan, mengungsikan bagaimana ulama-ulama kita dahulu. Mudah-mudahan keberkatan daripada mereka, ketegasan daripada mereka, ketulusan daripada mereka, yang tidak ada kepentingan apa-apa kalau pada itu dengan mereka menasihati pihak-pihak yang mendapatkan amanah daripada Allah, hanya semata-mata untuk mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi pada masa ini saya ucapkan terima kasih, tapi terima kasih pada batas waktu 10 menit saya mengucapkan kenapa kita waktu sudah habis. Jadi pada siang itu saya juga ucapkan ribuan terima kasih kepada SB, tapi tidak ada kelanjutannya. Nah, kepada SB yang hadir pada malam hari ini dan juga di pengajian saya sepanjang saya mengendalikan yang mendapat amanah untuk mengajar bukan di Mesir tapi di Malaysia, daripada Sarawak, Lahadatul, Sandakan, giginya sampai ke ujung, daripada Semenanjung sampai ke Kelantan sana. Saya ucapkan terima kasih kepada SB yang mengawal percakapan dan yang mencatat pembicaraan saya, dan saya yakin sebelum mereka temukan ada kekurangan dan kejahatan daripada saya sendiri tahu kesilapan saya di situ. Jadi saya tahu dan ucapkan terima kasih karena mereka mengamankan. Jadi SB ada tidak ada, mudah-mudahan sampai kepada mereka semuanya, niatkan untuk agama, untuk mengawal perjalanan dakwah, untuk menyelamatkan umat ini agar tidak terperangkap daripada tidak terpesong dengan godaan nafsu dan syaitan, agar dengan masyarakat kita Malaysia, Nusantara secara umumnya akan tergolong dalam kumpulan yang mendapatkan ridwan daripada Allah, tidak terperangkap dengan pahaman-pahaman yang tidak betul, yang dengan sembahyangnya setengah sekali seumur hidup, tidak kayak sembahyang kita sudah aman karena sudah sampai kepada makam yang tak payah sembahyang, subuh tak payah, cukup hanya dengan ingat kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, yang ceramah semacam itu untuk dicatat, laporkan kepada jadi supaya jadi buat persiasatan kepada pahaman-pahaman seperti itu. Jadi atas kerja daripada kalian, bukan dengan tujuan untuk memperangkap, tapi dengan tujuan untuk menjaga, membackup dan memerisai agama Islamnya agar tetap murni, agar tetap polos, agar dengan kalian juga ada upaya untuk menceriakan dan menyenangkan baginda Rasulullah. Kalian juga akan berhadapan dengan baginda Nabi nanti di dalam kubur dan juga dalam basah, dan semuanya akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Maka buatlah sesuatu yang untuk kita sebagai SB, kita sebagai polis, kita sebagai tentara, tapi usaha dan upaya untuk kita mendapatkan restu dan ridho daripada Allah Jalla wa Ala. Macam itu juga kepada pihak yang berkuasa di negara ini. Tadi sudah saya sebut daripada Tuanku Sultan Abdul Halim Abdullah Shah yang saya pernah berada di Kedah beberapa tahun yang lalu, dan saya kenal dengan beliau walaupun tidak pernah bertemu. Begitu juga daripada lapisan kebiri dan kakak Hasan dan Najib, ucapkan terima kasih juga atas perlindungan. Kalau saya tidak dapat perlindungan, mana boleh saya mengajar di sini. Biasanya kalau ada tukang tembak di situ, sebelum keluar dari besi sudah kena tembak.
untuk menyebut itu dan ini karena keamanan kita masih stabil di negara kita. Bagaimanapun kita turunkan jasa daripada kerajaan dan pemerintah. Ini bukan menampu, tapi yang namanya hak memang betul disebut. Yang memang benar itu bukan benar. Coba kalau pada ustaz seperti di Mesir, program saya di Mesir tiap tahun sepanjang bulan Ramadan paling tidak dalam 3 minggu. Kenapa Syekh Muhammad Nuruddin tidak lagi dimuntakin TV di Mesir yang dulu udah habis 1 juta penggemarnya, pengikutnya, sebab dengan pemerintahan Sisi dan sebelumnya dengan Mursi, suasana jalan dalam tidak aman. Ulama tidak beriman apa-apa, pengajian tidak boleh diadakan. Mana ada? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini suara serangnya. Itu kalau tanpa keamanan daripada pihak yang mengamankan, daripada polis tentara dan juga daripada semua lapisan, tidak akan mungkin Habib Syekh menggerakkan ratusan ribu manusia untuk bersalaman. Bukan mengampu, tapi bagaimanapun kerajaan, kalau ada kekurangan-kekurangan daripada mereka, kerajaan bukan maksud. Kekurangan daripada mereka dijelaskan, diterangkan secara muzakarah dengan penuh mahabbah, dengan penuh rasa kasih sayang. Bukan kita musuhi. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Kalau saya disuruh pergi besok saya akan balik. Tapi binasailah ta'ala, apa untungnya kalau kita melakukan aksi kekerasan? Apa untungnya kalau kita melakukan aksi golongan teroris-teroris yang ada di dunia yang berlaku nasib umat, justru umat yang akan jadi sasaran. Sejumlah berapa yang tewas, sejumlah berapa yang dibunuh, akhirnya melakukan perang saudara antara sesama kita. Kita mengambil pelajaran daripada negara-negara yang ada di sekeliling kita. Maka kita tidak mau sampai kita dibelakangkan antara kita sebagai rakyat dengan kerajaan dan pemerintah. Masih ada solusi, masih ada jalan yang terbaik untuk kita mengatasi segala masalah dan segala problem yang sedang kita hadapi. Jadi untuk ucapan yang terakhir, memang untuk mengajar di sini, kan? Orang sahabat tafsir, katanya Syekh ucapan terima kasih. Kenapa? Saya katakan nanti pada suatu ketika ternyata pihak yang berwenang mengatakan Syekh Nuruddin tidak dibenarkan lagi untuk mengajar di Masjid Khairiyah. Mungkin. Nah, jadi saya siap-siap untuk mengucapkan terima kasih. Kalau nanti siapa yang ada untuk mengucapkan terima kasih. Jadi terima kasih kepada Allah, Islam masyarakat dan juga kepada kerajaan Malaysia yang memberikan perlindungan, keamanan, kemudahan kepada saya dan keluarga. Selamat saya duduk di Malaysia. Tapi bukan ego, bukan aku, bukan sombong, bukan seperti ulama-ulama yang saya sebutkan tadi. Saya ini terlalu gembira kalau nanti banding-bandingkan dengan mereka. Tapi kalau saya sedikit memiliki 100%, 5% saja seperti mereka, alhamdulillah, itu satu perkara yang kita harapkan. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang makmur, aman dan sentosa, dan juga bernuasa ilmu. Para pemimpin-pemimpinnya bermula daripada Datuk Najib, saya tunjukkan secara khusus kepada beliau. Datuk berpeluang untuk mendapatkan tempat yang tertinggi nanti di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini adalah amanah daripada timur ke barat dan daripada utara ke selatan. Amanah yang diamanahkan Allah kepada Datuk Najib untuk menyelamatkan umat. Ceriakan baginda Nabi, buat bagi kita jadi seronok, buat bagi kita jadi senang, buat bagi kita senyum dan tertawa. Seketika nanti dengan Datuk sudah berada di dalam liang lahat, di dalam liang kubur, baginda yang bermeluk dengan senyuman manis. Begitu pada hari mahsyar, kebaikan daripada rakyat itu berarti akan diberikan atau akan ditimbang, akan memberatkan timbangan para pemerintah yang berkuasa. Kenapa? Sebab mereka yang menjadi asbab dan juga mereka yang menjadi pelindung. Jadi peluang kemasan seperti itu daripada yang paling di atas kepada yang paling di bawah. Pada saat kita diberikan amanah, jangan sampai amanah terabaikan. Yang belum tentu kita akan mendapatkan amanah yang sama di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Jadi dengan
daripada lapisan masyarakat, daripada pemimpin yang tertinggi kepada pemimpin, kepada menteri-menteri besar. Kita berharap, saya secara pribadi meminta agar dengan kita menjadi peluang dan pintu gerbang untuk kebaikan, bukan untuk saya pribadi, tapi untuk menceriakan, untuk menyeronokkan, untuk membuat baginda senyum lebar dengan kalian ketika kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Ini yang dengan menteri wakilnya aku, dan kita bersabda dalam sebuah hadis, man ata'a amiri faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata'a Allah. Orang yang taat dengan amirku, dengan orang-orang yang mendapatkan amanah daripada umatku, orang yang taat kepada amirku berarti dia taat kepadaku, dan orang yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan semua peringkat kita sebagai ketua jabatan, kita sebagai ketua jagi, kita dimuis, kita dijauhi sebutan apa saja silahkan. Pada saat kita mendapatkan amanah, dan amanah tersebut itu kita gunakan untuk kita membuka pintu gerbang kebaikan selebar-lebarnya, ekonominya, kesejahteraannya, keamanannya, ketentramannya, budayanya, dan juga hal-hal yang menguntungkan dunia dan akhiratnya, dan menjadi pengunci dan penutup terhadap pintu-pintu yang akan memperangkap dan yang menjebak umat ini, yang akan menjadi orang-orang yang binasa kalau tidak di dunia dan di akhirat, paling tidak pada hari akhirat nanti. Ini adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, dengan semua jabatan, dengan semua peringkat, dengan semua kedudukan. Tidak ada satu sama lain atau tidak ada perbedaan rasa dengan yang lain-lain. Masing-masing mas'ul, kullukum, nanti kita bersandar semua orang itu sebagai pemerintah, sebagai orang yang bertanggung jawab, dan akan diminta bertanggung jawabannya nanti di hadapan Allah Jalla wa Ala. Umur kita sudah 50 tahun lebih, rambut kita sudah berubah banyak, pandangan kita sudah kabur, gigi kita sudah banyak yang gugur, persiapan masih belum mantap, ibadah masih belum cukup, khasyiatnya tidak ada, rasa takutnya pun juga tidak ada, insafnya pun juga tidak ada. Sampai bila kita dengan keadaan kita seperti ini, ridhakah kalau ternyata kita menjadi asbab umat ini akan tersisa nanti pada hari kiamat? Memimpin semuanya di seluruh dunia. Restukah kalau kita menjadi asbab orang yang mengecewakan dan yang menjadi asbab umat baginda Rasulullah SAW akan menjadi bakar-bakar, bahan-bahan bakar api neraka nanti pada hari kiamat. Ittaqullah di ummati Muhammad, kesedialah umat Nabi Muhammad. Tapi kita tidak ada kepentingan apa-apa dengan kita, hanya ingin menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Kesedialah Rasulullah, kesedialah salafus saleh, berikan keamanan dan ketentraman untuk umat dan juga untuk masyarakat di negara ini dan juga di negara-negara lainnya. Kita tidak akan kembali setelah yang berusia 70, 80, 90 kembali kepada Allah. Allah tidak akan bagi peluang kepada kita untuk kita kembali ke dunia menyesal dengan seribu penyesalan. Istanaku, kesultananku, pemerintahku, polisku, negaraku, petronasku, sawitku, tidak akan tidak ada satu pun yang mampu untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada kita. Insaf sebelum dengan kita diisapkan secara terpaksa, sebelum kita sudah terpaksa, mudah-mudahan dengan kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala. Masing-masing yang hadir pada pertemuan kita di malam hari ini dan yang akan mengikutinya nanti, Allah berikan kemudahan untuk kita mengucap, untuk kita mengakhiri detik-detik terakhir kita dengan membesar nafas yang terakhir dengan ucapan La ilaha illallah. Tak kisah kalau kita nanti selepas itu dan selepas kita mengucap terlebih dahulu, jangan sampai pemerintahan akan menghalang, jangan sampai jabatan akan menghalang, jangan sampai perubahan akan menghalang, jangan sampai kekayaan akan menghalang untuk kita mengucap, untuk kita meneruskan nafas yang terakhir seperti apapun
perlindungan, untuk mendapatkan syafaat, untuk mendapatkan pertolongan daripada baginda Rasulullah. Maka sebelum kita kembali dan juga sebelum kita dipertanyakan tentang baginda Nabi, berbuatlah sesuatu untuk kesejahteraan umat, berbuatlah sesuatu untuk kepentingan agama, berbuatlah sesuatu untuk menyelamatkan kita daripada siksa api neraka. Waliyadzubillah. Dunia hanya untuk sementara. Dengan sepatutnya kita korbankan akhirat kita, kita korbankan masa depan kita korbankan surga kita korbankan kebahagiaan yang abadi. Hanya dengan sesaat kita mendapatkan kekuasaan, hanya dengan sesaat kita mendapatkan kekayaan, hanya dengan sesaat waktu untuk kita mendapatkan kemewahan hidup. Hada wa billahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamul mursalin fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa zidna ilma wa salihin. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, ya Arhamar Rahimin. Man aradana aradaha wa aradani bisifah khasah bisu'in fa'ashriku binasir waj'al kaidahu bi nahri wa tadbirahu tadbirahu ya sami'an du'a adada khalqik wa ida nafsik wa sinata arsyik wa ida kalimatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbil alamin. Insyaallah nanti setelah Isya pada pukul 9.45 itu lebih sedikit kalau belajar kita dapat kembali dengan 2-3 hadis musalsal yang akan kita lihat nanti di dewan atas. Tapi sudah makan kan? Sudah makan sedang keadaan baru naik. Insyaallah pengajian depan pengajian ada makanan masyaallah. Oh, ada beberapa. Terima kasih kepada Tuan Guru Muhammad Nurdin berkorban jaga lagi di atas kuliah yang disampaikan. Semoga kita dapat bermanfaat daripada apa yang Syekh nasihatkan kepada kita. Semoga kita dapat beramal. Para jemaah muslimin dan muslimat, sama-sama kita doakan agar Allah SWT memberikan kekuatan kepada Tuan Guru, kesehatan, kesejahteraan beliau, keluarga beliau, insyaAllah. Semoga Allah Ta'ala memberikan berkatan, insyaAllah. Betul, selepas solat Isya kita solat sunat. Selepas solat sunat itu ada majlis tahlil untuk arwah yang meninggal 2-3 hari yang lalu. Selepas itu